daya dukungnya rendah, sehingga terjadi longsor ya. Di sini longsor. Nah, sehingga akan merugikan dan merugikan bagi orang banyak ya. Dan juga ini akan ada cost lagi untuk perbaikan gitu. Nah, ini beberapa permasalahan struktur tanah lunak. Nah, seperti diketahui tadi ya, jadi sudah disampaikan juga bisa ada penurunan operasi jembatan. Jadi sehingga sebelum memasuki jembatan itu ada bumping ya, ada istilahnya slope gitu, jebol gitu ya, ada settlement, dan juga yang diakibatkan karena instabilitas tanah timbunannya itu, dan masalah-masalah lain yang akan terjadi ke depan, dan maintenance yang tinggi juga karena tanah lunak itu pada dasarnya daya dukungnya rendah. Nah, untuk itu dari SIG, dari PT Pendahulu Listrik Perkasa, kami memiliki solusi yaitu melakukan aplikasi beton Confilplast atau mortar busa. Nah, yang seperti diketahui mortar busa itu kan percampuran antara mortar yang terdiri dari pasir dan semen serta admixture lain, air, dan juga busa. Nah, Confilplast ini emang diperuntukkan untuk mengganti material timbunan tanah biasa. Jadi kita gantikan dengan Confilplast untuk menjadi lapis fondasi jalan dan untuk mendukung struktur di atasnya. Nah, kami memiliki dua produk untuk Confilplast, yaitu ada Confilplast B1, yaitu base yang subbase yang lapisan bawah, itu memiliki kuat tekan yang rendah 800 kPa atau 8 kg per cm persegi untuk 14 harinya, dan juga base 2 atau lapisan fondasi yang atas. Nah, ini memiliki kuat tekan yang lebih tinggi, yaitu 2 MPa untuk 14 hari. Nah, uji yang dilakukan untuk mengetahui kuat tekan dari produk ini adalah menggunakan UCS. Nah, density-nya kurang lebih 600 hingga 800 kg per kubik untuk kedua produk ini. Nah, kelebihan daripada produk kami atau mortar busa ini adalah ini ringan dan sehingga tidak akan membebani tanah dasar. Yang kedua, dia self compacting, jadi istilahnya karena dia memiliki flow yang sesuai dengan standar Pusjatan yang sudah disampaikan, yaitu 18 plus minus 2, dia flow betonnya, sehingga tidak perlu vibrator lagi. Dan juga di sini kami sudah memproduksinya dengan alat khusus, sehingga konsistensi dari produk kami bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk spesifikasi pedoman yang untuk timbunan ringan atau mortar busa ini ada dua ya, karena ada dua. Yang untuk subbase 0,6 yang 800 kPa untuk UCS-nya. Kalau yang untuk base atau fondasi atas itu 2 MPa atau 2000 kPa atau 2 kg per cm persegi untuk kuat tekannya untuk 14 hari. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita melihat apakah hasil beton atau mortar busa yang kita produksi ini baik. Nah, ini kan setelah kita, jadi tidak hanya dari segi kuat tekan ya, tapi dalam aplikasi kita juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama mungkin dari konsistensinya. Jadi kita harus memperhatikan konsistensi dari berat jenis subbase maupun base yang kita produksi. Misalnya untuk subbase itu kan tadi targetnya 600 atau 800 kg per kilogram per meter kubik. Jadi ya itu harus kita monitor konsistensinya juga untuk flow-nya juga gitu ya. Nah, untuk tidak ada segregasi, karena segregasi ini akan mengakibatkan perbedaan isi material itu sendiri, dan juga kemudahan dalam aplikasi beton, aplikasi Confilplast ini. Nah, kemudahannya seperti apa? Mungkin mudah dipompa, mudah dihamparkan, sehingga tidak mengurangi waktu pengerjaan atau menambah waktu pengerjaan. Nah, untuk
produknya ini juga harus tidak ada bleeding atau yang akan berakibat dari quality produk itu sendiri, dan juga harus memiliki finishability yang bagus. Nah, untuk saat ini mungkin mortar busa sudah banyak diaplikasikan di Indonesia, namun kebanyakan ada menggunakan truck mixer, nah atau konvensional production ya. Nah, secara konvensional ini sebagai gambaran bahwa mortar busa ini diproduksi pertama dikirimkan mortar dari batching plant ke lokasi area. Nah, baru setelah di lokasi area itu mortar ini dicampur dengan busa. Ini aplikasi di lapangan seperti itu. Jadi ada waktu di situ untuk mengirimkan mortar, baru dicampur dengan busa di lapangan. Nah, ini kan akan mengakibatkan temperatur pada mortar itu sendiri meningkat, karena semakin lama mortar itu berputar atau diaduk di dalam truck mixer, itu akan semakin naik temperaturnya, sehingga mungkin nanti ketika dicampur dengan busa yang dihasilkan oleh foam generator itu pecah busanya. Itu akan berakibat pada konsistensi density, sehingga tidak homogen. Dan juga penghamparannya pun manual. Nah, ini yang berakibat pada waktu pengerjaannya mungkin akan semakin banyak atau semakin lama gitu ya. Nah, ini challenge yang akan dihadapi ketika saat ini ya, dengan mengaplikasi mortar busa dengan secara konvensional. Nah, di sini PT Pendawa Lestari Perkasa memiliki alat yang khusus untuk memproduksi mortar busa, karena di sini alat kami ini memang memiliki foam generator. Nah, untuk solusi yang kita tawarkan yaitu adalah Dynapump. Nah, Dynapump ini berbeda dengan produksi menggunakan Dynapump ini berbeda dengan produksi menggunakan truck mixer ya, karena kami ini seperti mini batching plant Dynapump ini. Jadi kita bisa memproduksi beton di lokasi atau in situ, dan juga kita bisa langsung pompa. Serta Dynapump ini juga sudah dilengkapi dengan foam generator. Istilahnya kita bisa memproduksi beton langsung di lokasi, dan sehingga ketika memproduksi beton di situ bisa jauh lebih dikontrol. Nah, untuk sebagai gambaran fitur-fitur yang ada di Dynapump ini adalah bagi berikut. Kita sudah 3-in-1 ya, 3-in-1 mesin, sudah ada mesin batchingnya, sudah ada mixernya, dan sudah ada pompanya. Jadi bisa langsung produksi di lokasi, dan juga kita mampu untuk menjangkau area sejauh 250 meter secara horizontal dan 125 meter secara vertikal. Volume produksi kita saat ini maksimum adalah 7 kubik per jam untuk satu alat. Nah, ketika memang ada kebutuhan yang lebih tinggi, ini kita bisa menggunakan alat yang lebih banyak, karena kita memiliki alat ini kita punya 8. Jadi kalau misalnya kebutuhan tinggi, kita pun bisa tambah alatnya, jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan juga pompa ini dapat menjangkau area yang sulit dijangkau ya, remote area, karena pompa ini pada dasarnya kecil, karena yang kita inginkan dari pompa ini bisa dimobilisasi dengan mudah gitu. Kita juga ada pengawasan dan pengaturan bahan baku lokal, karena langsung produksi di lokasi area, dan juga dilengkapi foam generator. Nah, ini adalah solusi yang kita punya untuk memproduksi memproduksi Kombi Plus. Nah, performa yang kita improve dari produksi sebelumnya yaitu kita tidak perlu truck mixer. Yang tadi kan istilahnya truck mixernya lama ya, dari kalau misalnya jauh lokasinya dari batching plant dengan site, otomatis akan memakan waktu perjalanan di truck mixernya karena tidak langsung di lokasi area. Yang kedua ya, motornya bisa semakin panas, temperaturnya tidak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan Dynapump ini banyak kelebihannya. Kita bisa produksi di lapangan, kita bisa produksi jika ingin 24 jam kita ya ayo bisa 24 jam gitu kan ya istilahnya. Dan juga ini sudah termasuk pompa gitu, jadi bisa langsung menjangkau area yang jauh gitu, yang sulit dijangkau oleh truck mixer. Jadi istilahnya ini lebih fleksibel. Homogenitas akan jauh lebih baik karena bisa kita kontrol, dan juga temperatur juga bisa kita kontrol.
sehingga produk kompilpas atau mortar busa yang kita produksi dengan dana PAM ini lebih konsisten dan juga lebih aman gitu ya istilahnya, karena langsung produksi di lapangan. Nah, ini saya sharing seperti apa sih gambaran produksi kompilpas atau mortar busa di lapangan. Nah, flow-nya seperti yang dipaparkan yang di layar ya. Jadi pertama kita mempersiapkan alat dan material. Jadi persiapan alat dan material ini kita ya persiapkan equipment dan apamnya, kita surveinya dulu, survei lokasinya dulu gitu ya, dan juga kita siapkan materialnya. Nah, yang kedua itu kita mengecek density foam serta mortar. Jadi sebelum memproduksi mortar kita harus mengecek density foamnya dulu yang akan kita masukkan ke dalam pen mixer. Kita cek apakah sudah sesuai atau belum, terus habis itu kita cek mortarnya sudah sesuai dengan mix desainnya atau formula sudah oke atau belum, dan juga sebelum kita lakukan pengecoran kita cek flow serta berat jenisnya, karena itu yang kita monitor, dari sini quality controlnya. Setelah itu kita lakukan pembuatan sampel untuk uji kuat tekan atau UCS. Ini kita menggunakan UCS atau kuat tekan ya. Dan juga setelah melakukan pembuatan sampel kita melakukan pengecoran. Nah, pengecoran untuk mortar busa ini tidak langsung dihamparkan seluruhnya. Misalnya untuk jalan 50 meter langsung dihamparin 50 meter tinggi 1 meter itu enggak, kita nggak seperti itu. Jadi di sini ada sistem namanya papan catur. Jadi kita membutuhkan backcasting untuk pengecoran mortar busa, sehingga kita memproduksinya tuh per petak-petak. Jadi agar bisa lebih kita kontrol tebal ataupun busanya itu agar tidak pecah. Soalnya kan sini kan kita istilahnya bermain dengan busa ya, bermain dengan busa yang dimana ditakutkan banyak yang pecah. Nah, ini kan kontrolnya di sini. Nah, yang setelah melakukan pengecoran kita melakukan perawatan dan juga setelahnya itu pengujian. Nah, jadi seperti itu pengerjaan yang kita lakukan dengan dana PAM atau alat yang kita punya untuk mortar busa. Nah, ini adalah referensi proyek yang sudah kita lakukan. Ini pernah kita lakukan dengan truck mixer atau konvensional ya, yaitu di Jembatan Risma tahun 2019. Ini proyek pertama kita untuk memproduksi mortar busa. Nah, ini kita belum pakai pompa, kita masih menghamparkan dengan truck mixer biasa. Nah, untuk yang referensi proyek selanjutnya kita ada juga di Pusjatan. Ini kita pernah bekerja sama untuk mengecek kualitas dari produk kita. Ini kita produksi dengan dana PAM. Nah, ini nanti ada di video, nanti akan disampaikan videonya, bisa saya tampilkan, dibantu dengan rekan-rekan. Ini tahun 2020. Nah, di sini ada juga kita pernah mengecor di Lenteng Agung, karena di Lenteng Agung ini waktu itu ada permasalahan di mana bawahnya itu ada struktur pipa baja saluran air yang dikhawatirkan ketika menggunakan tanah biasa atau tanah timbunan biasa itu jeblos, istilahnya rusak struktur di bawahnya. Nah, mereka membutuhkan tanah timbunan yang istilahnya ringan, jauh lebih ringan dibandingkan tanah timbunan biasa, sehingga mereka membutuhkan mortar busa ini. Nah, ini juga lokasinya di Oprit Jembatan ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga sama ya, mereka punya kendala, bukan karena, ini kendalanya berbeda ya, bukan karena tanahnya lunak, tapi dia karena ada struktur di bawahnya. Nah, ini strukturnya sama, struktur pipa gas. Karena berbahaya menggunakan tanah timbunan biasa, takutnya merusak struktur pipa gas tersebut, jadi ini menggunakan mortar busa untuk di kelapa gading off frame-nya. Nah, ini juga sama kendalanya, ini juga di on frame. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, di gambar ini kan kelihatan nih metode pengecoran kita. Jadi kita menggunakan metode papan catur. Jadi spetak seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan saya tampilkan untuk video
video. Nanti videonya mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Daerah kepulauan yang dikelilingi perairan dan wilayah yang tersebar, daerah-daerah di Indonesia memiliki kontur tanah yang berbeda-beda dan berpengaruh pada pembangunan yang ada di atasnya. Sekitar 20 juta hektar atau 10% dari total luas daratan Indonesia adalah tanah lunak. Kondisi ini membuat daya dukung tanah rendah dan tidak mampu memberikan kekuatan dan ketahanan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kondisi ini juga membuat penurunan pondasi karena material urugan yang tidak solid sering menjadi permasalahan pada proses pembangunan dan menjadi potensi perbaikan dan masalah keselamatan ke depan. Untuk memperkuat pondasi pada pembangunan jalan, Comfilplast hadir dengan material pilihan terbaik, mulai dari semen hingga agregat. Selain material berkualitas, Comfilplast menyediakan layanan perencanaan dan pengaturan proyek, mulai dari konstruksi awal, masa penggunaan, hingga masa layan struktur. Comfilplast ini merupakan pengembangan dari persenjataan sebelumnya, yaitu mortar busa dengan campuran semen, air, pasir, dan foam agent atau busa. Jadi selama ini kita melakukan pengujian dan pengembangan dari penelitian ini sendiri. Kita mempunyai kekuatan atau densitasnya itu sendiri 800 sampai dengan 2000 kPa itu untuk subbase atau sebase. Kami menggunakan Dynapalm untuk mengaplikasikan Comfilplast, solusi praktis untuk mixing yang lebih fleksibel hingga ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya. Dynapalm dengan teknologi Slump Flow membantu pengecoran lebih efisien hingga 50% dari jumlah tenaga kerja, alat, serta waktu jika dibandingkan dengan cara konvensional. Comfilplast memberikan berat yang lebih ringan untuk ketahanan terhadap beban yang lebih kokoh. Hasil dari Comfilplast ini sendiri lebih baik dari konvensional yang telah kita lakukan sebelumnya. Biasanya kita pada umumnya mendapatkan densitas atau strength-nya itu satu hari itu sekitar 200 sampai dengan 250 kPa. Tapi dengan Comfilplast ini hasil dari pengujian itu sendiri bisa sampai dengan 600 kPa, dalam artian itu melebihi dari target yang kita izinkan sebelumnya. Mudah-mudahan si teknologi yang dikembangkan oleh Dynamic atau Comfilplast ini dapat diaplikasikan untuk kondisi tanah lunak yang ada di Indonesia. Comfilplast, solusi untuk struktur tahan lama, persembahan dari Dynamics. Berani berubah lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk aplikasi mortar busa serta pengalaman-pengalaman. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yohanes. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu ke dua pembicara kita yang sore ini sudah memaparkan materinya dari tempat kita masing-masing supaya lebih semangat. Oke, baik. Kita sudah mendengar dua pembicara tadi dan saya di sini dibantu oleh Ibu Septi Maulana untuk mendata pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Tadi juga sudah disampaikan oleh MC, ya. Ibu Farah ada souvenir untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi mari kita gunakan kesempatannya. Saya lihat pertanyaannya banyak sekali ya. Untuk yang sudah masuk, mungkin untuk memicu pertanyaan, kami juga ingat sebetulnya masalah teknologi ini juga sudah diawali oleh Pusjatan ya, dengan punya produk yang namanya CMP ya, Corrugated Mortar Busa Pusjatan, yang mungkin nanti bisa juga menjadi diskusi kita kepada para narasumber ya, dan sudah diaplikasikan kalau tidak salah di Simbang Antapani Bandung. Oke, baik.
Kita mulai kalau begitu dengan sesi tanya jawab. Ibu Oktavina dan Pak Maulana siap ya? Oke. Pertanyaan yang masuk kita akan selang-seling karena Bu Oktav memang pertanyaan yang masuk sementara lebih banyak ya. Jadi kita akan selang-seling. Untuk Ibu Septi minta diingatkan untuk waktunya ya. Kita awali. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Oktavina. Pertanyaan dari Ibu Aurel ya, Isaura. Izin bertanya kepada Mbak Oktavina, bagaimana keuntungan teknologi mortar bisa dalam efisiensi waktu serta pembiayaan konstruksi? Itu pertama. Apakah mortar busa ini ramah lingkungan dan baik untuk digunakan secara jangka panjang? Pertanyaan kedua. Ketiganya, untuk perawatan apa yang bisa kita berlakukan agar mortar busa ini awet sehingga menghindari terjadinya kerusakan pada beton? Waktu saya persilakan Bu Oktavina. Oke, baik. Terima kasih Bu Aurel ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana keuntungan teknologi mortar busa dalam efisiensi waktu serta pembiayaan konstruksi ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus banget ya Bu. Setiap kali kita akan menjelaskan tentang produk maupun hasil akhir, biasanya memang akan keluar pertanyaan ini. Nah, kalau dari segi keuntungan, kita berbicara tentang total cost ownership dari satu project. Jadi kita tidak bisa melihat hanya spot-spot itu saja. Contohnya dalam hal ini ya, kita tidak bisa hanya berapa sih harga per meter kubik atau per meter persegi terpasang untuk mortar busa itu. Jadi tidak bisa kita bandingkan kalau kita pakai pemadatan pakai tanah dengan 1 meter persegi itu cost-nya X misalnya. Lalu kalau kita pakai mortar busa kita bilang cost-nya Y. Ya kalau kita cuma membandingkan antara X dan Y, ya kita harus mempertimbangkan masalah total keseluruhan project, sehingga mortar busa ini kalau dari segi keuntungan kita bisa unggul di waktu pekerjaan konstruksi itu bisa lebih cepat dan bisa kita kerjakan untuk daerah-daerah yang sempit, di mana alat-alat berat yang kalau untuk membuat jalan baru tentunya kan kita butuh alat untuk memadatkan, dan untuk pemadatan itu kita tentunya butuh alat berat. Nah, kalau lokasinya kecil atau sempit atau area yang remote banget yang tidak bisa kita datangkan alat berat, maka mortar busa ini bisa jadi solusi. Jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, dari sisi total cost konstruksi tentunya kita lebih murah untuk mortar busa ini. Ditambah lagi kalau Ibu menggunakan yang tanah, pemadatan dengan tanah, kalau pemadatannya tidak sempurna, tentunya nanti terjadi settlement. Kalau settlement terjadi, maka akan ada yang namanya nanti repair. Repair itu menurut pengalaman kami biasanya lebih besar ya cost-nya kalau untuk repair. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait apakah mortar busa ini ramah terhadap lingkungan dan baik untuk digunakan secara jangka panjang. Nah, mortar busa ini juga bagian dari beton, atau dalam artian ini juga beton. Jadi kalau beton itu pastinya ramah lingkungan, Bu, karena kita tidak mencemarkan lingkungan. Lalu balik lagi secara biaya, secara global tentunya lebih murah.
ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah apa aja perawatannya ya kalau kita berlakukan mortar busa ini supaya lebih awet. Nah, mungkin konsepnya adalah seperti ini ya. Mortar busa ini kita gunakan sebagai lapisan fondasi, lapisan bawah menggantikan tanah. Jadi di atasnya mortar busa nanti akan ada kalau di yang pakai corrugated busa itu ada pengecoran lagi beton biasa di atasnya sehingga ini hanya sebagai lapisan yang ada di bagian bawah, Bu. Nah, tentunya settlement itu bisa terjadi karena biar bagaimanapun si mortar busa itu duduk di atas tanah juga ya. Kita cor juga di atas tanah. Tetapi kita bisa mengurangi atau meminimalkan resiko terjadi settlement itu. Sekian jawaban dari saya. Kalau ya Pak Johannes, kembalikan ke Pak Johannes. Terima kasih Bu Oktavina. Untuk penanya, kalau masih penasaran, silakan ditulis kembali hal yang ingin ditanyakan lebih jauh. Kini beralih ke Pak Maulana. Pertanyaan kedua datang dari Pak Dudung Tekstianto. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana dengan kondisi tanah kita yang mengandung sulfat dan klorid? Apakah ada pengaruhnya? Itu satu. Kedua, untuk kepadatan tanah yang sudah distabilitas dengan foam, berapa kepadatan atau nilai CBR-nya? Silakan Pak Maulana. Ya, mungkin coba saya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk tanah yang ada kandungan sulfur tadi. Sulfat dan silika. Sulfat dan klorid ya. Sulfat dan klorid. Nah ini bagaimana, dan yang kedua tadi ketika tadi gimana Pak? Sorry. Yang nilai CBR Pak yang sudah distabilitas. Oh CBR ya benar-benar. Oke, California Bearing Ratio ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya bagaimana pengecoran di atas tanah yang mengandung sulfat tadi ya. Jadi mungkin kalau misalnya klorin atau sulfat ini kan lebih berhubungan dengan korosif ya, ketika ada di area yang dekat laut gitu ya istilahnya. Kalau yang saya tahu ya, istilahnya kan ini akan berpengaruh pada baja struktur ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan di desainnya ya, akan menggunakan semen yang kalau misalnya emang ingin menjaga struktur di dalamnya, mungkin butuh semen khusus di desainnya. Nah, tapi kan ini kita lihat lagi nih, kita cek lagi untuk tujuannya apa nih untuk Kompilpas ini kan, mortar busa ini. Kan tujuannya ini kan untuk meningkatkan daya dukung tanah. Nah, kalau misalnya untuk daya dukung tanah itu ya mungkin desainnya tidak seperti itu. Nah, ini kan tapi kan kita balik lagi, kita lihat dulu nih tujuannya dari aplikasi mortar busa itu apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin untuk tadi ya, ketika CBR-nya berapa. Nah, untuk CBR-nya mungkin kurang lebih sama seperti subbase subbase yang pakai batu biasa ya, itu kan di atas 80%. Nah, kalau mortar busa yang kita produksi itu Kompilpas itu bisa di atas itu, bisa 100 lah. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, Pak Maulana, boleh saya tambahkan sedikit Pak terkait Pak Dudung ya. Ini untuk penulangan, ada penulangannya nggak Pak? Jadi mungkin terkait tadi klorid, sulfat itu kan korosif. Jadi kalau dia ada tulangannya kan mungkin jadi valid itu pertanyaannya beliau. Oke. Jadi mungkin sebagai tambahan ya, kalau untuk aplikasi mortar busa atau Kompilpas ini memang kita ada penulangan. Tapi penulangan ini bukan untuk jadi struktur Pak. Jadi kan ini memang Kompilpas ini kan memang sebagai daya dukung
sebagai timbunan tanah. Jadi emang strukturnya ini buat pembeda lapis saja, istilahnya lapis setiap 1 meter tuh kita ada wire mesh M8. Jadi nanti ada wire mesh, ada anyaman wire mesh itu nanti paling dasar ada, nanti atasnya setiap 1 meter kita tambah wire mesh lagi gitu sih, tapi itu bukan untuk struktur, saya ingatkan lagi. Jadi saya rasa sih seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Ibu Septi masih bisa ya waktunya ya. Pertanyaan ketiga untuk Ibu Oktavina. Pertanyaan dari Bapak Ali Sakaria dari Kemen PUPR ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya berat-berat ini. Pertama, apakah ada batasan panjang penggunaan mortar busa seperti penggunaan pada pekerjaan beton lainnya yang karakteristiknya memanjang diperlukan dilatasi untuk menghindari crack akibat differential settlement. Pertanyaan kedua, apabila terjadi crack saat service yang cukup dalam, bagaimana tindakan perbaikannya? Apakah bisa dengan grouting, di mana mortar busa ini memiliki banyak rongga, atau ada metode lainnya yang lebih cocok? Silakan Ibu Oktav, waktu saya silakan. Masih mute, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak Ali. Oke, pertanyaan yang pertama tadi apakah ada batasan panjang penggunaan mortar busa seperti pada pengerjaan beton pada umumnya ya? Betul Pak, sepakat. Karena mortar busa ini adalah sama ya, tipe beton juga ya, sehingga pada saat kita memulai pengecoran, kita sebaiknya membuat batasan berapa sih panjangnya supaya nanti tidak terjadi crack. Lalu kita batasi panjangnya dengan backcastingnya, terus kita juga amatin backcastingnya supaya tidak melendut. Dan mortar busa bisa seragam pada saat settingnya. Jadi memang kita harus batasi Pak, karena kan kalau jalan tuh kan panjang ya, kita kalau mau ngecor langsung semuanya juga takutnya setting time-nya tidak terkejar dan bisa terjadi cold joint juga karena dia tipe beton ya. Nah, sehingga kita harus membatasi, ada batasannya. Teman-teman dari PT PLP itu udah expert juga Pak, mereka udah sering mengaplikasikan ini. Ada ya, itu yang untuk batasannya. Lalu untuk kalau dia crack, terus gimana kalau dia crack? Ya, karena prinsipnya mortar busa ini balik lagi ya, kita untuk menggantikan timbunan tanah, sehingga kita nggak pakai untuk yang grouting, untuk repair. Kalau beton biasa kalau crack terjadi crack, kita akan isi dengan material grouting. Tapi kalau mortar busa ini karena dia hanya sebagai timbunan dan dia tidak terlihat di bagian atas, karena nanti kita bisa kasih white topping tuh kayak dicor lagi beton, atau kita mau pakai yang black topping yang aspal. Jadi nanti ada aspal lagi di atasnya, sehingga itu juga tidak terlihat seperti itu. Kita ada perkerasan di atasnya. Begitu Pak Jo. Terima kasih. Tidak menutup kemungkinan Pak Maulana ada tambahan untuk pertanyaan yang ditujukan ke Ibu Oktav. Tadi soalnya Ibu Oktav juga menyebut PLP, mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit dari saya Pak, Bu. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi mortar busa ya,
kalau di kita sih ada kan emang tadi kan kita menggunakan metodenya itu papan catur ya. Nah, papan catur ini tuh petak-petak misalnya. Nah, petak-petak ini mungkin ketebalan yang kita targetkan itu setiap setengah meter. Jadi nggak langsung tinggi 1 meter kita cor langsung 1 meter, itu enggak. Jadi kita pelan-pelan. Istilahnya kan kita menjaga kualitas dari busanya itu ya. Maksudnya dari mortar busanya ini. Dan juga untuk luasnya itu ya menyesuaikan. Kalau kita sih selama ini paling ya 5x5 gitu ya. Jadi 5 terus 0,5 gitu ya. Tingginya tebalnya 0,5. Nah, setiap itu nanti kita cor, nanti kita pindah. Nah, ini supaya menjaga pertama dari density-nya supaya tetap konsisten untuk density dan juga flow-nya gitu ya. Bisa gitu, Pak. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana. Ini sekarang giliran Bapak. Pertanyaan terkait mesin Dynapump. Apakah Dynapump melakukan supervisi pada instalasi equipment pumping serta menyesuaikan kondisi yang ada pada lapangan dengan pump dan vakum yang disediakan. Sejauh ini pada industri apa saja yang sudah dijangkau Dynapump? Oke, mungkin ini terkait alat nih Pak Maulana, silakan. Ya, untuk terkait alat ya. Jadi kan tadi saya sempat lihat ini pertanyaan dari Mbak Aurel ya tadi ya. Ini saya cek dulu sebentar ya. Untuk perihal pompa ya, istilahnya untuk perihal pompa ini kita pompa ini kan misalnya untuk pengecoran ya. Kalau untuk vakum dan lain-lainnya itu mungkin ada alat tambahannya lagi. Nah, untuk yang kedua aplikasinya itu kita selama ini sih kita pengerjaannya itu untuk operate jembatan. Memang karena kan problematik ya ketika kita membangun suatu struktur di atas jembatan, apalagi kalau di bawahnya pakai tanah timbunan biasa, itu kan pertama takutnya ada settlement kalau di atas tanah lunak. Yang kedua memakan volume yang banyak, soalnya kan kalau tanah timbunan biasa kan mungkin volume untuk tekanan kirinya ya, dia kan nggak lurus langsung gitu, sisanya ya secara volume juga makan banyak tempat. Nah, kalau pakai mortar busa bisa langsung gitu lurus aja gitu. Nah, itu sih untuk aplikasi sih sejauh ini dari PT PLP sejauh ini untuk operasi jembatan. Oke, semoga menjawab. Waktu masih belum ditutup, kita lanjut ke Ibu Oktavina, datang dari Pak Bosar Rambe dari Dinas PUTR Kabupaten Padang Lawas Utara. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman MAPPAI selama ini, apakah mortar busa tersebut cocok diterapkan pada area tanah gambut? Pertama. Kemudian, atau apakah perlu dipadukan dengan teknik-teknik lain untuk meningkatkan DD tanah? Terima kasih. Mungkin DD tanah saya kurang copy. Mungkin nanti bisa, kalau Bu Maulana, Ibu Oktav paham, mungkin silakan saja dijawab. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bosa atas pertanyaannya. Tadi apakah bisa diterapkan di tanah gambut? Oke, tanah gambut merupakan salah satu klasifikasi juga untuk tanah lunak ya, dan penyebarannya di Indonesia seperti tadi yang riset yang udah dikeluarkan oleh Geoteknik bahwa 10% dari luas daratan yang ada di Indonesia itu adalah tanah lunak. Sehingga memang sepakat Pak, ini juga bisa kita cocok untuk dipakai di sana. Lalu tentunya kita harus melakukan penyelidikan tanah tersebut juga, berapa
berupa nilai CBR-nya. Lalu kalau yang pasti sih mortar busa ini dia bisa menggantikan tanah sebagai timbunan, dan nilai proktornya atau daya dukung tanahnya pasti lebih besar daripada kalau kita menggunakan tanah timbunan. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Oktav. Untuk penanya ini silakan kalau masih penasaran untuk menuliskan pertanyaannya. Kita beralih ke Pak Maulana pertanyaannya. Dari Pak Erisa, terkait penggunaan Dynapump, masih Dynapump, yang dapat membuat beton in situ, apakah artinya penyiapan komponen beton seperti semen, pasir, dan kerikil disediakan di lokasi? Mohon Pak Maulana, silakan. Ya, kalau untuk pekerjaan ya, ini untuk pekerjaan produksi menggunakan Dynapump in situ ini, untuk material otomatis memang langsung dikirimkan ke lokasi. Jadi memang istilahnya material-material yang kita gunakan dari PT PLP ini sudah dicek kualitasnya juga, kita pakai material yang berkualitas baik, dan juga sudah diuji juga. Jadi kan emang disampaikan ketika ingin ada proyek pasti kan ada trial mix. Nah, trial mix ini kan sudah kelihatan nih dari materialnya kita pakai apa aja, terus semennya kita menggunakan apa. Nah, itu sudah pasti kita cek dulu kualitasnya, dan juga sudah pasti kita kita sediakan. Tapi istilahnya kalau memang dari lokal ya, ini cocok untuk diproduksi dengan Dynapump. Itu sih Pak. Jadi ada penelitian lagi ya kalau misalnya menggunakan material-material yang memang kita gunakan di material lokal ya. Pasti kan kita lihat dulu nih dari kualitasnya, oke, misalnya ini bisa, ya udah kita pakai. Jadi fleksibel sih, bisa juga kita menggunakan material lokal. Baik, terima kasih. Kita lanjut, Ibu Septi masih ya? Oke. Ke Ibu Oktav terkait fly ash ya. Belakangan ini penggunaan fly ash dan bottom ash disingkat FABA yang dicampur dengan tanah dalam persentase yang rendah, kurang dari 10%, sebagai material stabilisasi pada timbunan jalan dan lereng. Namun dalam rangka mengurangi jumlah timbunan limbah FABA, persentase FABA dibuat lebih besar hingga 50% campuran. Oke, lalu ini pertanyaannya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya itu menjadi pertanyaan Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh kadar campuran FABA dalam jumlah yang besar terhadap stabilitas timbunan? Terakhir, bagaimana jika tidak menggunakan fly ash? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Farah ya. Terima kasih Bapak Fadilah ya, Bapak Fadilah dari Universitas IBM Khaldun Bogor ya. Saya sepakat juga dengan Bapak bahwa sekarang tren penggunaan fly ash dan bottom ash itu banyak digunakan, baik untuk mengganti sementisius di struktur beton karena dia memiliki keunggulan untuk mengurangi thermal atau suhu yang tinggi pada pengecoran beton pada umumnya. Sehingga kalau ada proyek-proyek biasanya yang ingin mutu tinggi, kalau kita tahu ya mutu tinggi pasti semen kontennya juga besar, sehingga disubstitut dengan penggunaan fly ash tersebut, sehingga nanti thermal crack tapi suhu dari si beton itu juga akan turun.
Bahkan di ready mix sekarang mereka sudah bisa menggunakan substitut sampai 40% terhadap penggunaan semen sebagai sementisius. Nah, terkait pertanyaan Ibu yang untuk di tanah, sebentar ya Bu, saya cari lagi. Terkait untuk penggunaan fly ash dan bottom ash itu di tanah, jujur aja kami belum melakukan research sampai ke arah sana Bu. Untuk saat ini ya, jadi saya masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah itu baik digunakan untuk berapa persennya. Jadi jujur aja kami belum ada riset ke arah sana. Seperti itu Bu. Tapi kalau yang kami tahu memang fly ash tersebut itu sangat baik untuk menggantikan semen. Jadi dia masuk kategori cementitious. Jadi untuk mengurangi penggunaan semen, tapi tidak mengurangi kuat tekan dari beton yang kita rencanakan. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari PLP ada pernah punya pengalaman terkait hal tersebut, nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Oktav. Pertanyaan yang untuk Pak Maulana ini menjadi pertanyaan terakhir. Kalau nanti ada tambahan atas pertanyaan Bu Oktav yang ditujukan ke Bu Oktav, dipersilahkan. Pertanyaan terakhir untuk sesi question and answer ini untuk Pak Maulana ditanyakan oleh Wei Fukjin, ya pertanyaannya bagus untuk Pak Maulana. Bagaimana untuk area yang water table-nya tinggi sehingga akan terendam nantinya? Terima kasih. Singkat Pak pertanyaannya, silakan Pak Maulana. Iya, singkat ya. Jadi bagaimana nih kalau misalnya istilahnya ketika kita melakukan pengecoran dengan istilahnya apa ya, ada air tergenang lah istilahnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ini kan yang kita produksi sekarang kan mortar busa, otomatis ketika kita punya pengalaman Pak, ketika melakukan pengecoran areanya banjir ya, istilahnya area banjir gitu ya, pernah sering banjir. Nah itu kita harus melakukan istilahnya dibendung atau ditahan dulu airnya supaya tidak mengganggu pengecoran. Nah ketika jadi emang harus dipastikan itu areanya aman untuk dicor. Karena kan kita sebelum melakukan pengecoran kita melakukan buat screening dulu ya, istilahnya lantai kerja dulu. Nah itu sudah dipastikan nggak basah atau kering. Nah ini mungkin emang harus ada pekerjaan dibendung dulu. Nah atau istilahnya airnya disalurkan ke tempat lain lah ya. Nah baru kita melakukan pengecoran. Itu yang kita lakukan ketika area tersebut memang memiliki resiko bisa tergenang air di situ gitu ya. Itu Pak Johannes yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih dari panitia menyampaikan waktunya question dan answer QA sudah selesai. Saya coba sampaikan konklusi dari webinar siang ini oleh pembicara kita dari MAPEI dan juga dari PLP yang sudah panjang lebar menyampaikan satu persatu. Mungkin kita perlu ingat dari Ibu Oktav terkait MAPEI. Jadi ingat gelembung busa, ingat MAPR ya. Kalau Pak Maulana ingat mortar busa, maka ingat Confil Plus ya gitu. Jadi material ini ringan ya, jadi lebih ringan dari berat jenis air. Jadi dia akan terapung ya dalam hal kalau ditaruh di atas air. Material ini memiliki kelebihan dengan berat yang ringan, tapi kekuatannya memadai untuk difungsikan dalam timbunan, ya, dan sudah
memenuhi persyaratan teknis seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian PUPR melalui surat edaran. Jadi ini sudah diimplementasikan juga di beberapa proyek. Pak Maulana sudah menyampaikan contoh-contoh proyeknya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menggali lebih jauh dengan proyek-proyek yang baru di masa mendatang. Ya. Akhir kata, saya kembalikan ke MC untuk sesi foto ya. Terima kasih untuk partisipasinya webinar ini hingga akhir sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga Bapak Moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Ya, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat maupun materi presentasi, berikut adalah tata cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah scan barcode yang terdapat pada layar Anda, lalu isi dengan formulir yang tersedia dengan data diri Anda secara lengkap. Penulisan nama pada e-sertifikat berdasarkan data yang telah Anda submit sebelumnya. E-sertifikat dan materi presentasi akan kami kirimkan melalui email paling lambat 10 hari kerja. Kesalahan penulisan nama dan alamat email di luar tanggung jawab panitia. Jadi pastikan data yang Anda submit sudah benar. Demikian acara webinar kami kali ini. Follow Instagram kami @indonesiainfrastrukturweek, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai rangkaian kegiatan webinar selanjutnya. Sampai jumpa di Infrastruktur Connect Digital Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.